Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian hewan kurban yang mana yang boleh dibawa pulang oleh pekerja saat pelaksanaannya? Kok ndak perlu dikaji lah, api lah. Mestinya kok dikaji fikih kurban sebelum penyembelihan kurban. Kalau dikaji kini, lahabi yang ngambil potong, ya ketedar sila wang potong ngambil kepala sama kaki. Ambo beli kambing. Lalu tanggal 10 Zulhijjah ambo potong. Bismillahi Allahu Akbar. Sesudah itu ambo bolah perut kambing tadi, ambo ambil hatinya. Ambil hatinya, cuci karena darah najis, kasih limau, bau amisnya hilang, kasih garam, panggang, dimakan. Itu sunnah. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalilnya, wa at'imul kulu fakulu minha. Makanlah. Makanlah. Disuruh makan. Itu yang dimakan. Sisanya, wa at'imul ba'isal faqir. Bagi semua. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal, ambil hatinya sesuap, makan untuk barokah, sisanya bagikan. Inilah yang dilaksanakan jamaah Masjid Nurul Huda ini kemarin. Pak Haji, ini kupon. Saya tidak. Bagi lima. Saya tak mau kupon. Dagingnya aja antarkan ke rumah. Jadi yang paling bagus adalah bagikan semua, jangan diambil. Cara kedua, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat keluarga, sepertiga untuk fakir miskin. Itu cara ketiga. Cara kedua. Cara ketiga ini yang dipakai di Indonesia. Agak unik cara ketiga. Inyo beli kambing, atau bahkan dia tidak membeli kambing. Dia hanya ngasih duit ke panitia. Bapak panitia, saya tak sanggup beli kambing, saya tak sanggup motong kambing, saya hanya sanggup makan kambing. Itu pun kuahnya saja, takut kolesterol. Maka ini saya kasih duit 2,5 juta. Datang panitia melaksanakan. Maka pada akadnya ini mesti akad. Saya serahkan duit ini ke panitia. Tolong laksanakan kurban saya, tolong belikan, tolong potongkan, tolong kupaskan, tolong bagikan. Dan duit ini adalah untuk kurban sekaligus biaya operasional tunai. Maka setelah itu dia hanya dikasih 1 bungkus. Dikasih sebungkus sebagai pekurban, sebungkus sebagai anggota masyarakat. 2 kupon dapat. Maka panitialah yang membagi. Kemarin Ustadz Al-Nob bertanya, siapa yang mau kaki ini? Ustadz Somad mau kaki. Kata Munda, menyipaknya beko. Saya tidak mau kaki. Siapa mau kaki? Bapak mau kaki? Ya bagi. Kenapa Ustadz Al-Nob berani membagi? Karena beliau sudah dapat amanah dari pekurban. Pekurban itu mengasihi ke Ustadz Al-Nob lah yang berhak membagikan. Tapi kalau yang berkurban mengatakan, panitia, saya hanya minta belikan dan potongkan. Adapun masalah membagikan, saya membagi. Maka panitia tidak berhak untuk membagi-bagikan. Maka semuanya balik kepada akad. Ini duitnya sisa Ustadz. Kami balikkan atau tidak? Maka di awal tuh akadnya. Akadnya supaya duitnya tak balik begini. Saya bayarkan 2,7 juta.
untuk kurban dan biaya operasional tunai. Karena kalau tak begitu nanti duit yang sisa tuh mesti dibalikkan. Sementara harga sapi beda-beda. Satu sapinya besar, satu sapinya kecil. Balik kan? Kalau tidak, kita makan haram. Jadi balik kepada akad di awal. Jadi tentang masalah pembagian sudah jelas. Tentang masalah kulit. Masalah kulit. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Tapi kalau digunting-gunting, busuk. Jadi bangkai, tak ada yang pandai mengolah. Maka boleh dijual kulitnya, hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Intinya dari kurban itu jangan diambil balik. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Allahumma hadha minka walaka. Ini dari engkau, balik kepada engkau. Jangan diambil balik manfaat lagi. Udah katakan untuk Allah, kulitnya dijual, kepalanya dijual, kakinya dijual, duitnya diambil, dijadikan upah. Itu yang tak betul. Tolong tambah biaya operasional. Tukang sembelih, kasih. Ustadz Al-Nob, ini ada duit tak banyak. Tolong bagikan ke tukang potong sama tukang kulit dan tukang cincang ya. Saya minta tolong ke Ustaz. Saya takut daging ini diambil, kepala ini diambil, kaki diambil, dijadikan sebagai upah. Tak boleh. Tak boleh jadi upah. Jadi hadiah, boleh. Jadi upah, tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Upah wajib ada. Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tidak apa-apa. Itu namanya hadiah. Kalau upah mesti ada. Kalau tak ada, pisau ini naik kata. Rumah saya dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Berarti bisa sholat berjamaah. Saya sering sholat berjamaah. Tapi ada kalanya saya malas ke masjid. Bolehkah saya berjamaah di rumah sementara imamnya di masjid? Mengingat saya dapat mendengar lafal imamnya dengan jelas. Jarak rumah saya ke masjid 20 meter. Sebenarnya ini bukan pertanyaan. Ini mau ngetes saya. Oke ya. Kalau jawaban pengajian, maka semua yang keliling ini mesti datang ke masjid. Kalau jawaban pengajian. Tapi kalau mau jawaban mengaji kitab, tapi jangan diamalkan. Selama jarak imam dengan makmum itu 300 zira'. Ini namanya ba'. Ini namanya zira'. Ini namanya shibr. Shibr, zira', ba'. Selama jaraknya 300 zira' antara imam dengan makmum, maka sholat orang yang mengikut itu sah. Sekarang jarak dia, kata dia, dari masjid 20 meter. Sekarang saya tanya, apakah 20 meter itu masuk dalam 300 zira'? Ya, karena 300 zira' itu 150 meter. Tapi kalau saya sampaikan begini, nanti zuhur masjid ini kosong. Karena semua sholat di rumah. Ditanya saya bilang, abang tak ke masjid? 300 zira' sah, kata Ustaz Al-Jaisam. Kalau ndak ambo jawab, ini yang bertanya ini menganggap ambo ndak tahu fikih hukum. Kalau ambo jawab, orang masjid ini nanti tak datang ke masjid. Makanya ambo kunci di awal. Jangan diamalkan. 300 zira' 150 meter. Dalam mazhab Syafi'i. Syaratnya dalam mazhab Syafi'i ketat. Imam dengan makmum
makmum mesti bisa menengok imam. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, kalau masjidnya 2 lantai, dibuat berlubang di tengah. Kenapa dibuat berlubang? Supaya imam tu sholat bisa ditengok oleh makmum. Jangan sampai Allahu Akbar. Imam ruku, makmum sujud. Sebab dia tak bisa menengok gerakan imam. Makanya kalau masjid itu ada renovasi tambahan ke belakang, dindingnya itu tak boleh tertutup, terbuka. Supaya apa? Supaya makmum bisa menengok imam. Dan posisi imam mesti lebih tinggi. Coba tengok. Lebih tinggi. Selama tingginya tidak boleh lebih 1 zira'. Itu maka masjid-masjid di Pekanbaru, itu posisi imam selalu dibuat lebih tinggi. Tapi tingginya tak boleh 1 zira'. Supaya apa? Supaya makmum di belakang menengok imam. Dan suara imam terdengar sampai ke belakang. Bagaimana supaya suaranya terdengar? Ada penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Sebelum ada mikrofon. Sesudah ada mikrofon, tak ada lagi muballigh. Karena mikrofon penyampai suara. Syaratnya, suara didengar. 2, bisa menengok imam. 3, jaraknya tidak boleh 300 zira'. Kalau diukur sekarang 150 meter. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mau mazhab yang lebih mudah lagi? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki, asal terdengar suara imam, tidak perlu 300 zira'. Itulah dalil orang-orang yang nanti Bapak Ibu waktu sholat di Masjidil Haram, dia tinggal di Hotel Zamzam Tower. Balik haji putih. Tak pernah ke masjid. Lolok situ makan situ sembahyang situ. Nampak imam budaya tu. Allahu Akbar. Mazhab apa yang dipakainya itu? Mazhab Syafi'i enggak. Dia lewat, dia lantai 20, lewat 150 meter. Nanti mazhab apa tuh? Mazhab Maliki. Jangan diamalkan. Itu kalau tak diamalkan tuh apa Ustaz sampaikan? Sekedar pengetahuan saja. Ambo tetap datang ke Masjidil Haram. Walaupun dia walau polisi. Haji gitu. Tetap datang ke masjid. Tapi pertanyaannya sudah menjawab. Jelas? Jangan sembahyang Jumat. Tetaplah sang sedikit. Di Masjid Nurul Huda ini diadakan program maghrib mengaji. Mantap. Honor gurunya diambil dari kas masjid. Du'afa dan TPQ. Apakah orang yang berimpak untuk keperluan program tersebut termasuk amal jariyah? 70 anak mengaji. Anak yang 70 mengaji tadi berbini. Berarti 70 jadi 140. Sesudah berbininya punya anak. Anaknya 2. Berarti jadi 280. 280 tadi. Tanda-tanda apa kok? 280 tadi punya menantu. Menantunya 2. Berapa tuh Pak Samsul? Banyaklah. Beranak cucu. Pertanyaannya, anaknya jadi imam, jadi khotib, baca Quran. Mengalirkah pahalanya untuk jamaah Nurul Huda yang menyumbang untuk guru mengaji tadi? Itulah jawabnya. Itulah jawabnya. Ambo tidak qori, ambo tidak penghafal Quran, tapi ambo ingin dapat pahala penghafal Quran. Dapat. 40 anak menghafal Quran.
Anak yang hafal Quran itu, satu hari mesti mengulang hafalannya 2 juz. Berarti 1 tahun hatam 2 kali. Setahun hatam 2 kali. Anak yang sudah hafal Quran 40. Berarti 1 tahun mereka hatam 40, 80 kali. 80 kali hatam Quran. Siapa orang Pekanbaru yang dapat hatam Quran 80 kali dalam setahun? Pak Edward Sange. Sebab ini mengasih tanah. Ustaz mentang-mentang Pak Edward Zanger di muka, Ustaz sampaikan. Iyo. Sebab kami lah datang ke bupati, ke gubernur, tak ada ngasih tanah. Ustaz Arnab, ini COVID. Sekarang kita tak bisa ceramah. Dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan lockdown. Tolong Ustaz Arnab cari daftar nama orang Pekanbaru yang kaya-kaya. Kita tidak ada ceramah, tidak ada tablik akbar. Kita hanya datang minta tanah. Kita mau buat pesantren tahfiz Quran. Banyak kami dapat tanah. Dibukakan peta begini. Wah, peta. Pilih. Ustaz Somad mau tanah yang mana? 200 hektar. Pilih. Awak pun tekoji. Oh? Pilih. Yang iko aja lah Pak. Iko. Mau berapa hektar? 5, gak usah banyak-banyak. Untuk pondok 5 cukup. Ini 5 untuk Ustaz Somad. Besok pagi kami tengok ke situ. Rupanya tentara sama Satpol PP. Tanah bermasalah. Masuk dari Parit Indah. Arah ke Sekijang. Itu ada pom bensin Pak Herman Abdullah di situ. Pemuda Pancasila, tentara, polisi, Satpol PP. Kami tanya, ada acara apa Pak? Mengawal tanah bermasalah. Rupanya itulah di bawah ikannya kamu. Dah, Ustaz Somad datang ke rumah ini. Kami pun akad. Saya serahkan tanah ini kepada Ustaz Somad sebagai pondok tahfiz Quran tunai. Allahu Akbar. Foto. Sudah itu pun menangis. Menangis. Allah. Besok cek di BPN. Bapak Kanwil BPN, tolong cekkan koordinat tanah ini, tanah wakaf Pak. Dicek. Mohon maaf Pak Ustadz, ini suratnya tumpang tindih. Pak Haji, tanah dan potang itu punya tumpang tindih Pak. Bermasalah. Bermasalah. Itulah maka kami kasih ke Ustadz. Potanginya menangis. Itu ambo pula menangis. Datang tanah 1 hektar dari Pak Edward. Kamu dalam hati, kau Pak Edward, kau sama macam semalung. Konai juga sekali. Rupanya tanah itu indah bermasalah. Itulah yang jadi 40 anak penghafal Quran kita. Dulu waktu kami meletakkan batu pertama di bawah pokok-pokok kates tuh. Apa kata orang? Siapa nanti yang mau datang ke sini? Siapa nanti yang mau datang ke sini? Buya Yahya datang. Ustadz Hataki Malik datang. Ustadz Hanan Ataki datang. Ustadz Salim Afilah Yogyakarta datang. Bapak Kapolda datang. Pak Gubernur Abdul Wahid datang. Syekh Usama Al-Azhari, Menteri Agama Mesir, datang. Tanah bertuah. Saya saking herannya. Cemana ceritanya tanah nih Pak Edward? Kata Pak Edward, itulah gaji pertama saya waktu masuk PNS. Memang saya nazarkan, nanti dapat gaji pertama diwakafkan. Anak setuju dan istri pun setuju. Mudah-mudahan almarhumah ibu dapat khatam 80 kali Al-Quran setahun. Saya bulan lalu menengok orang di Liang Lahat 2 kali. Sekali Mak Tengku Dedi di depan Hotel Mutiara Merdeka. Yang kedua istri sepupu saya di Bangkinang. Waktu masuk ke Liang Lahat tuh saya tengok betul untuk mengambil pelajaran. Apalah yang mengalir? Tinggal. Ibu-ibu, bapak-bapak, support 70 anak penghafal Quran di sini.
Anak-anak itu nanti akan punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu. Mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin wallah. Kalau Tuan ke Pulau Rupat, jangan lupa membawa kawan. Kenapa amin itu tidak kuat? Karena jamaah nih belum sarapan. Ada orang mancing menggunakan umpan hidup. Umpannya dibuatnya binatang hidup. Kail disangkutkan di punggung lele. Diambil ikan lele, anak lele itu dicucukkan kail pancing. Ke ikan lele itu. Atau udang. Tujuan mendapatkannya supaya ikannya besar. Supaya lele itu kan hidup begini-gini. Datanglah ikan toman, ikan apa menangkuk lele. Apakah ini termasuk menyiksa binatang? Menyiksa binatang. Ambo memang kalau berceramah suara menggelegar. Ambo dikatakan orang kasar. Tapi kalau untuk mencucuk lele, mencucuk cacing, sampai sekarang tak sampai hati. Lele itu kan anak lele. Apa maksudnya kalau anak awak begitu kan wah? Coba balik. Ya tapi Ustaz kan makan ikan, makan ayam. Iyo, tapi sekali pukul mati. Dalam Islam diajarkan idza zabahtum fa'asinuz zabhah. Kalau kamu menyembelih sekali tarik putus. Putus, mati. Tak boleh menyiksa binatang. Idza qataltum fa'asinul qitlah. Kalau membunuh sekali bunuh mati. Kala jengking, ular mengganggu sekali pukul mati. Mati. Tak boleh kita diganggu lalat, cabut sayapnya satu. Lalat, pai waang tabang ke sumando-sumando al. Lagi tahu kayaknya jangan ke rumah boleh. Tak boleh menyiksa binatang. Saya diajarkan orang tua saya. Dulu waktu musim-musim padi datang mengambil anak burung bawa pulang ke rumah. Suruh hantarkan. Balikkan burung, tak boleh. Tak boleh menyiksa binatang. Tidak boleh menyiksa binatang. Saya datang anak-anak jamaah pengajian. Saya sedang pengajian ada anak-anak main apa itu? Umang-umang. Umang-umang. Bu, jangan ajarkan anak main umang-umang. Umang-umang di binatang hidup. Anak saya balik entah siapa ngasih umang-umang. Saya ambil umang-umang tu, saya bawa anak saya tu, saya letakkan di pokok-pokok kayu depan rumah. Ini nak, dia ni hidup. Bernyawa dia ni makhluk Allah. Ada omaknya, ada ayahnya. Apa rasanya kalau kau diginikan orang? Letakkan balik. Dipahamkan anak-anak kita. Jangan menyiksa binatang. Kalau mau umpan yang bergerak-gerak, ada umpan plastik. Banyak iklan. Beli di internet. Iklan plastik begini-begini. Ikan sekarang pun tak bisa dia membedakan mana plastik mana tidak. Dapat juga ikan itu. Bagaimana hukum sunat untuk anak perempuan? Zaman Nabi ada tukang sunat. Istilahnya khattanah. Nabi berpesan kepada tukang sunat perempuan, ya khattanah ikhfidhi. Wahai tukang sunat, potong. Maaf. Tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak dipotong, hilang libido seksualnya. Kalau tidak dipotong, dia banyak libido seksual. Sekarang dokter tak mau motong, bidan tak mau motong, karena perintah dari PBB. PBB Yahudi. Supaya anak perempuan itu gatal. Maka anak perempuan, saya tak pula ada anak perempuan. Keponakan saya, anak jamaah. Kalau dokter tidak mau, kalau bidan tidak mau, cari bidan kampung. Suruh khitan. Untuk menekan libido seksual. Dalam mazhab Syafi'i, khitan perempuan wajib. Ambo pakai mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki, Hanafi, Hambali tidak wajib. Kalau pakai mazhab Syafi'i, wajib. Kalau bidan tidak mau, dokter tidak mau, bawa ke bidan kampung. Suruh dia khitan untuk anak perempuan. Pertanyaan terakhir.
bagaimana praktek hewan kurban tidak dicincang. Praktek kepala hewan kurban tidak dicincang oleh panitia kurban. Jawabannya sama macam pertama tadi. Ambo menyerahkan ke panitia. Ambo bilang bagikanlah panitia. Yang tidak boleh itu dijadikan sebagai upah. Ini kepala untuk tukang potong. Ini kulit untuk tukang kulit. Tak boleh sebagai upah. Adapun sebagai hadiah, boleh. Yang seeloknya, sebagusnya dipotong. Tak bisa motong, tak ada kampak. Pakai sinsu. Sudah kemarin alat potong besi itu dipakai di Nurul Azhar. Lebih dulu pula motong tulang daripada motong daging. Tulang-tulang besar itu. Putus semua. Siapa bilang tak bisa pakai alat. Mudah-mudahan kurban kita tahun depan lebih baik lagi insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sesoleh apapun sebagai anak, apakah bisa membantu orang tua kita di akhirat nanti? Ya, ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, berikan syafaat pada orang. Ada syafaat orang beriman. Begitu semua jamaah Jamiatul Zahidin masuk surga, tiba-tiba ada satu kawanku dulu, kok dia tak ada ya Allah? Ya Allah, ya, ada kawanku dulu sama-sama kami Jamiatul Zahidin, dia kok tak ada? Rupanya dia tidak direct penerbangannya, transit. Maka kawan beriman tadi diizinkan Allah, kau masuk ke dalam neraka, badanmu diberi protek, kau cari dia, ada imannya sebesar biji sawi, kau bisa selamatkan dia. Itulah gunanya punya kawan soleh. Datang jamaah nulis kertas ke saya, tolong Ustaz lihat kami, kenali wajah-wajah kami, nanti kalau Ustaz tak melihat kami dalam surga, tolong cari kami Pak Ustaz. Copy paste dari Ustaz Adi Hidayat. Ada syafaat orang beriman, ada syafaat Nabi, ada syafaat orang soleh, ada syafaat anak yang hafal Quran. Nanti diberinya kepala orang tuanya itu tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Maka masukkan anak kita SDIT, SMPIT, sekolah tahfiz Quran. Apabila istri di hari kiamat dari masuk surga, apakah istri bisa meminta sama Allah untuk meringankan dosa suaminya yang di neraka dan bisa membawanya ke surga? Hadis khusus tak ada. Seorang istri akan menyelamatkan suaminya, tak ada. Yang ada syafaat orang beriman. Sedangkan bekawan kita mau selamatkan, apalagi istri kita. Maka bapak baik-baiklah ke bini itu, mana tahu dia solehah, diselamatkan nanti. Ibu pun kalau bapak itu kasar, kasih tahu dia, abang jangan macam-macam, aku ini masuk surga nanti, aku tolong. Apabila seorang sholat ke masjid beribadah, gak pernah tinggal, tapi dia masih suka nonton video porno, gimana tuh Pak Ustaz? Apakah diterima? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar. Siapa sholatnya tak mencegah dirinya dari keji dan munkar, falam yazdad illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi makin bu'dan, jauh dari Allah. Orang yang selalu melakukan perbuatan dosa secara sengaja, maka orang itu fasik. Yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah, wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Nauzubillah, yang menjadi fasik. Bolehkah nikah saudara sebapak, bapak sama kakak adik beradik? Saya punya adik, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya laki-laki, anak dia perempuan. Boleh tak kami nikahkan anak kami? Boleh, sah. Wa banati ammika, kau boleh menikahi saudari anak pamanmu. Bahkan orang Arab biasa, orang Arab kalau dia duduk ditanya siapa? Binti ammi, binti anak ammi paman pakcik, itu anak pakcikku. Karena mereka selalu menikah sesama keluarga. Pertama karena susahnya hubungan dengan non keluarga, karena pakai cadar tertutup rapat payah. Yang kedua balik ke baku, back to baku. Dia takut kalau diambil orang lain. Fir'aun kan mati di Laut Merah, apakah ada kuburnya? Dia tak dikubur. Fir'aun tu ada di museum sekarang. Nanti bapak ibu kalau pergi umrah, minta yang programnya singgah ke Kairo,
nanti di Kairo masuk ke Museum Tahrir namanya, dekat samping Sungai Nil. Warna gedungnya warna batu bata merah. Di dalam itu ada gedung di atas Fir'aun. Fir'aun itu mati di laut, tapi kemudian jasadnya diawetkan. Allah mengatakan dia tak hancur. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu tak hancur, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kau menjadi tanda bagi orang setelah engkau. Yang sombong-sombong, buat kunjungan perbandingan, studi komparatif. Siapa yang sombong-sombong? RT sombong, RW sombong, bupati sombong, gubernur sombong, menteri sombong. Tengok ini orang sombong. Ada di Fir'aun. Kan banyak mumi itu, mumi. Di ruangan itu ada 20 mumi mungkin. Kenapa dipastikan dia itu Ramses II, yang mengejar Musa itu Ramses II? Kenapa itu? Ditemukan ada garam dalam paru-parunya. Setelah dibuka, diperiksa, ada garam di paru-parunya. Kok bisa masuk garam ke paru-paru? Karena dia masih tersedak tertelan air laut merah. Kalau kita minum, kita tak boleh ngobrol. Kalau kita minum sambil ngobrol, masuk tetapi keluar. Allah Maha Kuasa, tak mungkin air masuk ke paru-paru. Tapi dalam paru-paru Fir'aun masuk air laut merah, dia mati tersedak. Orang-orang sombong itu matinya luar biasa. Ada Namrus, matinya nyamuk masuk ke telinga. Mati. Fir'aun matinya tersedak, masuk ke laut merah, mati. Ustaz, saya pernah dengar katanya kalau sholat ini pas kita baca surat Al-Quran harus sesuai dengan urutannya dalam Quran. Rakaat pertama dibacanya Qul Wallah, Qul Wallahu ahadunillahus samad. Rakaat kedua dibacanya Wadduha. Ini Imam Sungsang namanya. Karena membaca ayat itu mesti ada urusan, ada adab-adabnya. Apakah batal sholatnya? Tak batal, tapi adab namanya. Adab baca urutan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf pertanyaannya melenceng, membelok pun tak apa. Saya seorang dokter. Suami saya hanya seorang wira swasta yang kerjanya serabutan. Sudah 2 tahun kami menikah. Melihat keadaan seperti ini, ibu dan abang-abang saya menyuruh saya bercerai. Kalau saya tak bercerai, saya tak dianggap anak lagi. Apakah saya harus bercerai, Pak Ustaz? Kalau suamimu itu baik, mengajak engkau ke jalan Allah, hanya saja ekonomi dia kurang baik, pertahankanlah. Tapi emak dan ayah sudah menyuruh, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada ketaatan kalau ketaatan itu menyebabkan engkau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tuti'huma wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau mak bapakmu memaksamu untuk membuat perbuatan yang dilarang Allah, fala tuti'huma, maka kau tak perlu patuh dan taat. Tapi suami tadi baik. Kalau suami tadi sudahlah tak kerja, balik mabuk, mulutnya bau narkoba, lalu kemudian dia berzina pula, itu gugatlah ke pengadilan. Saya pernah mengikuti sebuah kajian dan saya berbaiat. Namun akhir ini saya sering mendengar kajian, rasanya saya ragu untuk mengikuti kajian yang lama itu. Apakah saya salah, Pak Ustaz? Karena orang beriman itu tidak boleh ragu. Kajian itu tidak mau bergabung dengan kajian-kajian Ustaz pada umumnya. Tengok dulu Ustaznya siapa, di mana. Kalau masalah baiat, baiat itu sumpah setia. Dalam PKS ada baiat, dalam ormas organisasi ada baiat. Baiat itu sumpah setia. Saya bersumpah setia ingin mengikut organisasi ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak melenceng dari Sunnah Rasulullah. Itu janji setia, tak salah. Tapi kalau sudah dia katakan semua orang di Pekanbaru ini kafir karena tidak berbaiat kepada guru kami, satu-satunya kajian yang sampai ke Nabi hanya guru kami, baru masuk WA-nya ke saya, Ustaz Somad, kata kakak saya hanya boleh berguru kepada guru dia, karena gurunya kepada gurunya, karena gurunya kepada gurunya, sampai ke Nabi. Kalau tidak, maka tak diterima Islamnya. Bagaimana saya jawabnya, Pak Ustaz? Sampaikan ke kakakmu, dia mesti berguru ke saya, Abdul Somad, karena Abdul Somad berguru ke gurunya sampai ke Nabi. Siapa yang tak ikut Abdul Somad, maka dia masuk neraka. Saya sedang pakai namanya dalam ilmu balaghah musyakalah. Musyakalah itu teori pikiran kebalik. Kalau dia pakai gitu, pakai balik. Bagaimana komen dia? Nah, tunjukkan sanad yang kemarin kita pelajari di An-Nur, dari sini sampai ke Nabi. Nah, tengok dia, gimana respon dia. Nah, ini kita tak boleh mengklaim-klaim kebenaran. Mau NU, Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Nahdlatul Ulama, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya anak gadis. Ya, dari tulisannya kelihatan kan.
Insya Allah berpakaian syar'i. Namun orang tua saya melarang memakai khimar yang panjang. Dia bilang nanti tak dapat jodoh seperti laki-laki biasa. Dia takut saya mendapat jodoh seorang laki-laki yang berjenggot dan celana cingkrang. Katanya tunggu berumah tangga aja berkhimar panjang. Bagaimana cara menjelaskannya agar tak seperti menggurui Pak Ustaz? Maka engkau tak pernah tua di depan orang tuamu, karena orang tuamu jauh lebih tua daripada engkau. Jangan nanti pulang pengajian, mak ya duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lewat buku, pergi buku tentang hijab syar'i. Kedua share video-video ustaz yang meyakinkan lah. Video Buya Yahya yang pakai sorban. Ustaz Somad jangan. Tengok ustaz apa ini gitu. Tengok yang bergaya, yang serius. Assalamualaikum warahmatullah. Tentang aurat anak-anak kita yang bagus itu adalah, tunjukkan sama dia. Kemudian pula cari orang yang cakapnya dia dengar. Bapakmu ini siapa yang cakapnya dia dengar? Atasannya Pak Ustaz. Atasannya ngaji tak? Ngaji. Duduk sama dia, panggil, cerita. Bupati di Riau ini ada yang ngaji, gubernurnya mengaji, wali kotanya mengaji, anak-anak buah dia pegawai. Suruh ngomong sama dia. Nenek mama, orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya sampai bersandar, daunnya sampai benau, akarnya sampai berselo. Suruh ngomong sama dia. Insya Allah. Tak juga berarti udah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah summun bukmun umyun fahum. Tunggu aja sampai dia mati. Ada tak hadis atau ayat menjelaskan tentang bolehnya minta cerai kepada suami istri mandul? Karena ada jelaskan, tolong Pak Ustaz. Ada namanya dalam fikih al-uyub al-musyawwahah, cacat-cacat yang menyebabkan boleh menuntut tolak. Di antaranya penyakit kusta, penyakit supak berbelang-belang, kemudian gila, kemudian maaf cakap tersumbat kemaluan perempuan karena daging atau tulang, laki-laki kena penyakit impoten, maka dikasih waktu kesempatan berobat selama setahun, lalu kemudian setelah itu maka dia memilih. Tapi ada yang tak mau. Dulu kau pilih aku memilih engkau, kau memilih aku, setelah itu kau terjadi penyakit karena setelah bersamaku, sampai mati kita tak akan berpisah, sampai kematian memisahkan kita. Tapi tolong kau izinkan aku nikah sekali lagi. Jadi ada beberapa, itu dibahas dalam kitab fikih nikah. Fikih nikah di Pekanbaru ini sudah ada ustaz-ustaz spesialisasi. Fikih ekonomi Islam, Ustaz Hasbullah LCMA. Fikih muamalah, Ustaz Masriyadi LCMA. Fikih ibadah, Ustaz Samsuddin Muir LCMA. Fikih kontemporer, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jadi kita udah punya spesialisasi bidang masing-masing. Ustaz, saya mau tanya nih, bagaimana hukumnya kalau istri meninggalkan suaminya sudah renta, istri juga sudah tua, dia ingin ikut anak-anaknya, sedangkan suami sudah tua sakit-sakit, tapi tak mau ikut anak-anaknya. Ibu, jagalah bapak tuh. Dulu kan udah berjanji sampai kematian memisahkan kita. Sekarang baru batuk 2 kali udah ditinggalkan dia. Jagalah dia. Orang kalau sudah tua itu, anak-anak kecil ada yang lebih parah daripada anak-anak. Siapa itu? Laki-laki yang sudah tua. Dia ingin lebih diperhatikan makannya, minumnya. Ini luar biasa. Ada seorang ibu-ibu jamaah haji kemarin, begitu sampai di embarkasi Batam langsung error. Pas saya kebetulan di Batam, jamaah melapor, tadi begitu sampai di embarkasi Batam dia langsung error. Kenapa? Ditengoknya pasangan yang ngobrol dengan orang muda, cemburu dia. Langsung mengigau dia menengok cemburu. Jadi tingkat cemburunya lebih tinggi di saat dia sedang tua. Makanya perlu perhatian yang lebih. Ibu perhatikan, jangan ibu tinggalkan pergi pula sama anak. Anak ini dulu sudah aku kandung 9 bulan 10 hari, sekarang masanya pula dia mengurus aku. Abang uruslah diri sendiri. Oh, tak bisa begitu. Boleh tak minta bayaran untuk mengajarkan Al-Quran? Guru mengaji, imam, ustadz, khatib, imam Masjidil Haram itu digaji dari Baitul Mal. Baitullah, masjid tempat beribadah. Baitul Mal isinya 5: zakat, infak, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, penghanimah. Maka dikumpulkan, digaji imam, khatib, amil zakat, semua digaji dari sana. Jadi kalau ada yang mengeluhkan kenapa ustaz dikasih amplop, kenapa guru mengaji dikasih gaji, kenapa ini ada kotak berjalan,
berjalan? Karena sistem Baitul Mal tidak berjalan. Kalau sistem Baitul Mal berjalan, tak akan ada lagi kotak Al-Jumat. Langsung potong atas. Semua masyarakat Riau, PNS, swasta, perusahaan, langsung potong atas. Zakat 2,5%, infak sedekah terserah berapa, langsung kirim transfer. Tak lagi ada gaji guru dikeluhkan. Semua harus kami yang membayar, guru MDA kami juga membayar, ini kami juga membayar. Nah, ini. Jadi Islam itu harus kafah secara total kita memandangnya. Apa hukumnya apabila suami tak pernah memberi nafkah istri walaupun istrinya punya penghasilan sendiri? Ibu kan dulu dengar waktu suami baca sirat tahlik. Kenapa jadi pikun begini? Berikut ini, nah itulah makanya ini saya ingatkan yang gadis-gadis kalian kalau menikah nanti tengok. Ini begitu laki baca sirat tahlik dia kasih kecicilan aja. Ini bunyi. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan sirat tahlik. Baca. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu kemudian istri saya melapor kepada pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya dengan saya membayar iwat 10.000, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kan dibacakan itu. Tapi cuman kadang orang menikah ni hilang ingatannya. Bawaannya mau selfie aja. Apakah istri curhat sama anaknya tentang suaminya yang telah tidak peduli sama keluarga termasuk ghibah? Tidak, karena dia harus bercerita. Kalau tak dia ceritakan pecah di kepalanya. Maka dia ceritakan, nak, ayahmu ini bukan mainlah kurang ajarnya sama aku. Padahal dulu dia menikah sama aku, dia aku pilih karena aku salah pilih nih dulu. Banyak dulu yang mau sama mak nih, tapi dia cerita, dia berbagi. Hidup ini tak selamanya bisa kita telan sendiri. Dia harus cerita ke orang anak kepada ini. Dia ceritakan ke saudaranya tak boleh. Karena anak ini bagaimanapun buah hati bagian dari suaminya. Itu ada. Hidupnya berkamar-kamar. Cerita ruang tamu tak boleh dibawa ke dapur. Cerita dapur tak boleh dibawa ke kamar. Ada kita adik-beradik sama kita. Ada kita sama istri sama anak kita. Ada kita sama orang tua kita. Jangan macam convention hall. Semua diceritakan. Apa boleh kita sholat tahajud tidak tidur dulu? Kalau pakai tidur dulu namanya tahajud. Fatahajjad, tahajud, lawan tidur. Kalau tak pakai tidur dulu namanya qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail tegak di waktu malam. Allahu Akbar. Karena saya jualan, maklum pulangnya jam 2.30, saya langsung tahajud. Mantap. Tetap. Niatnya Pak Ustaz, tahajud dapat qiyamul lail. Niatnya tahajud tetap dapat qiyamul lail. Sebagai makmum, apakah kita membaca takbir di setiap rakaatnya? Ya, takbir intiqal. Takbir ihram pertama, Allahu Akbar. Takbir intiqal maknanya berpindah dari tegak ke rukuk ke sujud. Takbir intiqal. Apakah makmum ikut membaca Sami Allahu liman hamidah? Mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, mazhab Syafi'i. Hanafi, Maliki, Hambali enggak. Rabbana lakal hamd. Nanti kalau ada kita dengar di sebelah Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, mazhab Syafi'i. Sudah saya tulis di buku 77 tanya jawab salat. Pada rakaat kedua dan soal keempat pada waktu duduk tasyahud, kita membaca doa tasyahud awal saja atau tasyahud awal dan salawat? Tasyahud akhir sampai habis. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus tambah, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambah 4 lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum juga Imam Salam, tambah lagi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Belum juga dia salam, tengok tak pingsan dia. Lama betul pula. Terkait masalah durhaka, anak selama ini banyak anak durhaka orang tua. Pertanyaan ini adalah antonimnya. Apakah ada orang tua durhaka? Ada. Hai Sayyidina Umar, ya, ini anakku durhaka, tolong hukum dia. Kata seorang, Umar itu orangnya adil. Dipanggilnya anak sini. Suruh anaknya dialog. Apa kata si anak bertanya? Halil waladi haqqun 'alal walidi? Apakah aku sebagai anak punya hak terhadap ayahku? Kata Umar, na'am, ma haqquhu. Apa hak saya? 3 hak anak. Kasih emaknya solehah, kasih nama yang baik, kasih makan yang halal.
ayahku tidak mengasihi aku emak yang baik karena emakku tak baik, namaku tak baik, dan makananku tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa alaik. Laqad aqaqtahu qabla an yaqqa alaik. Kau sudah lebih durhaka pada anakmu sebelum anakmu itu durhaka pada engkau. Anak-anak lajang, kalian carikan emaknya yang baik. Adapun yang sudah nikah, jaga-jagalah yang ada. Ibarat udah buat rumah, jangan tumbangkan rumah lama buat rumah baru. Enggak, rumah lama itu aja lah dempul-dempul sedikit. Pada saat Ustaz tidak melihat kami di dalam surga, mohon sampaikan kepada Allah bahwa kita pernah berkumpul bersama di masjid ini dengan Tuzahidin agenda tabligh akbar. Sungguhnya kami sangat merindukannya. Ini diambil dari ceramah Ustaz Adi Hidayat. InsyaAllah kita semua masuk surga insyaAllah. Kok yakin sekali Ustaz? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tetap masuk surga. Cuman ada yang langsung, ada yang transit. Ustaz, saya dulu pernah diguna-guna santet, berobat ke alternatif dukun. Sekarang saya sudah sembuh, alhamdulillah, sudah bertobat, alhamdulillah. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Benda-benda jimat masih di rumah saya, balik dari sini bakar, ambil bensin bakar, keris kecil, jimat-jimat, mantra-mantra, semua bakar, semua habis. Tapi tak pernah saya pakai. Apa saya buang? Buang untuk apa? Untuk souvenir. Semua bakar habis semua. Yang masih megang keris-keris kecil, yang masih mantra-mantra, jimat-jimat, bakar, siram bensin, bakar semua. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Kusebut nama Allah, dengan nama Allah tak ada yang dapat memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahu Akbar. Bakar semua. Bakar aja, jangan pula sampai hidupkan bakar. Sekarang orang semua streaming, semua di stream. Apakah boleh kita mengimami seorang yang masbuk? Kita sedang sholat sunnah. Kalaupun boleh sholat maghrib, apakah bacaannya dijaharkan? Usolli sunnatal maghrib rakaataini ba'diyatan. Dia sedang sholat maghrib ba'diyah, datang musafir mau ke Pangkalan Kerinci, ditepuknya bahu kita di belakang. Apa sikap kita? Keraskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, keraskan. Kalau tak sanggup baca keras, takbirnya aja keraskan. Allahu Akbar. Jangan bacaan. Kalau tak kuat, macam mana dia bangkit dari sujud? Takkan ritipnya pula. Maka berjamaahnya sah, walaupun ternyata dia sholat fardu maghrib sedangkan engkau sholat sunat, sah. Jangan datang orang nepuk bau gitu. Apakah boleh seorang dokter menjalani sholatnya karena sedang pasien? Oh ya, dia dokter operasi 7 jam. Dari mulai jam 12 operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru berhenti. Maka solat zuhurnya dia jamak takhir jam 6, hampir maghrib jamaknya takhir. Itu darurat tingkat tinggi. Tapi kalau masih bisa digantikan dokter yang lain, dia solat. Ini tentang solat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jangan gara-gara ini banyak sekarang orang yang bukan baru jamak hanya karena nikah. Takut makeup hilang, jamak, sikit-sikit jamak. Tak ada, ni dokter ni daruratnya tingkat tinggi. Dokter-dokter saja yang bisa. Kalau mau jamak, dokter jadi dokter lah. Bagaimana hukumnya bagi orang pakai segala kebutuhannya ditanggung orang tua, jalan riba? Apakah segala sendok-sendok yang anak sendok-sendok? Karena di sisi lain si anak belum dapat orang tuanya riba, sementara dia tinggal di rumah orang tua yang riba. Kalau bisa cari makan sendiri, kalau tak bisa darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tak ada lagi tempat lain. Itulah satu-satunya. Kau sekolah yang betul, berdoa yang betul. Mudah-mudahan nanti setelah engkau berhasil, kau bisa memisahkan diri dari orang tuamu, kau selamatkan daripada makan riba. Setiap orang baik akan ada orang jahatnya. Nabi Daud ada Namrud. Namrud tak sama Daud. Namrud sama Ibrahim. Nabi Musa sama Fir'aun. Betul. Apakah di akhir zaman ini ada? Ya, siapa orang baiknya, siapa orang jahatnya?
Nanti saya dibantai habis-habisan di YouTube. Cari aja lah sendiri. Ada tuh. Ada. Ustaz, baru-baru ini saya membaca ada hadis yang mengharamkan apabila ibu yang menyusui, tapi dia lebih membuatkan susu kotak untuk anaknya dalam keadaan syar'i. Ibu yang menyusui tapi dia lebih membuatkan susu kotak anaknya. Menyusukan anak itu hukumnya hak anak. Makanya istri saya menyusukan anak. Saya dulu disusukan ibu saya. Adik saya juga begitu. Kami tidak pakai susu kotak, susu kaleng. Jadi kaleng nanti anak itu banyak-banyak. Tak ada pedulinya semua orang. Kenapa lah anak-anak zaman sekarang ini tak ada pedulinya sekali sama orang? Cuek, bebek, tak tahu menahu. Rupanya sifat ibu turun ke anak. 9 sapi kemarin, ketika sapi dipotong, yang lain itu tak ada peduli. Mau kata sapi, dia tetap aja ngomong. Bawa simbah darah, padahal 1 truk kemarin dari Muara Lembu. Tak ada pedulinya sedikit pun. Nauzubillah. Apakah jin bisa meniru muka Syekh Mursyid Karamah dalam mimpi? Bisa. Yang tak bisa ditiru jin mukanya, muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami, siapa yang menengok aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguhnya dia sudah menengok aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Adapun yang lain bisa, datang dia dalam bentuk aku adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri didatangi jin. Waktu Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir di Masjid Baghdad, datang jin. Hai Abdul Qadir Jailani, berhentilah kau berzikir dan bersolat dan berdoa, karena kau sudah kuangkat jadi wali dan semua dosamu sudah kuampunkan. Langsung dia meludah ke sebelah kiri. A'udzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammatin min kulli ilmah. Kenapa? Karena bisikannya bertentangan dengan syariat. Datang berjubah, bersorban, jenggot panjang, maik, tapi bisikannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia syaitan. Kalau engkau masuk ke hutan, tiba-tiba di dalam hutan itu burung-burung pokok kayu mengucapkan salam kepadamu. Saya masuk ke hutan lindung. Tiba-tiba apa kata pokok kayu? Hai Abdul Somad, assalamualaikum ya Abdul Somad. Apakah saat itu saya sedang dapat karomah? Tengok, kalau dengan itu, gara-gara itu datang takut kepada Allah, sedangkan pokok kayu bertasbih, kenapa aku tidak? Maka itu kemuliaan dari Allah. Tapi setelah keluar dari situ jadi orang petantang-petenteng, langsung ceramah. Tadi saya dari hutan, semua pokok kayu mengucapkan salam pada saya. Aku adalah wali Allah, wali setan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas angin, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Pandanglah istiqamahnya salat berjamaah, pandanglah istiqamah dalam berakhlakul karimah, karena al istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Ustaz, apa benar Ustaz aliran Syiah itu ada yang akidahnya sesuai dengan Islam dan lurus? Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, tapi dia sudah punah, tak ada lagi. Kitab Subulus Salam ditulis oleh Imam San'ani, tafsirnya namanya Fathul Qadir. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dikafirkan oleh Syiah Imamiyah yang sekarang ada di Iran, di Irak, Baghdad, di Yaman, itu semuanya Syiah Imamiyah. Yang di Jakarta, yang di Bandung Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul-Bait Indonesia, ABI, Ahlul-Bait Indonesia. Yang Arab-Arab bergabungnya di ABI, yang non-Arab bergabungnya di Ijabi. Itu Syiah Imamiyah. Tapi mereka berkelit, kami ini tidak Imamiyah, kami ini Zaidiyah. Nah, itu memang cara mereka, namanya taqiyah. Apa bedanya? Syiah Zaidiyah tetap mengakui Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, hanya lebih mengutamakan Sayyidina Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Lebih hebat Sayyidina Ali, tapi tetap mengakui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi kalau Imamiyah tidak. Kenapa disebut Imamiyah? Karena dia meyakini Imam 12. Abu Bakar dan Umar itu kafir karena sudah merampas kekuasaan Ali. Di situ letak persimpangannya. Idza ra'aita la tusalli khalfa Rafidhi, kata Imam Syafi'i. Nih yang ikut mazhab Syafi'i, jangan salat di belakang Syiah Rafidhah Imamiyah. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Kata Al-Buwaiti, man qala inna Abu Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa Rafidhi.
Kalau kau tengok ada orang tak mengakui Abu Bakar dan Umar, itu ciri Syiah Rafidhah. Pak Ustaz, apakah pahala untuk solat yang diqadha sama atau tidak? Yang tobat sekarang, hijrah sekarang, yang lama-lama dulu diqadha balik. Apakah itu dapat menembus? Itu usaha. Baliknya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertawassul yang dibolehkan? Ya Allah, berkat aku bersedekah ini, tolonglah bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku memberikan santunan pada anak yatim, tolonglah mudahkan urusanku. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Ada lagi bertawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi nabiyika Muhammad, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, tolonglah mudahkanlah urusanku. Itu namanya bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahih hadis mengenai solat sunat sesudah solat maghrib yang dilakukan Nabi sahabat sampai isya tanpa berhenti? Namanya solat awwabin. Hadisnya mursal. Hadis mursal itu putus sanad pada sahabat. Sanad sampai ke Nabi. Kalau putus di bawah namanya mu'allaq, kalau putus di atas namanya mursal, kalau putus di tengah namanya munqati, kalau putus dua namanya mu'dal. 2 SKS mata kuliah ilmu hadis. Hadisnya dhaif karena sanadnya putus. Bolehkah diamalkan? Boleh. Karena hadis dhaif tetap boleh diamalkan, cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah, tidak dalam masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab berdusta, masih dalam fadhail a'mal, motivasi beramal, dan dia bernaung di bawah hadis sahih. Berdakwah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana caranya tak sombong ujub? Berdakwah wajib bagi setiap muslim, ya. Ngajak orang sholat, bang, yuk sholat yuk. Apa pula kita sombong ngajak orang sholat? Ngajak orang sholat kok sombong? Bagaimana supaya kita tidak ujub? Kalau nampak nanti ada ustaz pakai sorban, pakai jubah 2 lapis, pakai itu, dia bukan sombong, dia ikut Nabi. Kenapa dia pakai sorban? Nabi bersorban. Kenapa dia pakai jubah? Nabi pakai jubah. Kenapa ustaz tak pakai sorban, tak pakai jubah? Panas. Udah saya coba khutbah saya di masjid Namirah. Wah, pakai jubah 2 lapis. Panas. Udahlah pakai jubah 2 lapis, parkir jauh pula. Sangko pakai jubah 2 lapis dikasih parkir. Konstantinopel direbut setelah 800 tahun dari zaman Nabi. Lalu kapan Roma jatuh ke tangan kaum muslimin? Ketika kau tak bertanya-tanya lagi, tapi kau langsung pergi semangat ke Roma. Pulang dari sini, ambil gambar menara Eiffel, buat di atasnya gambar bulan dan bintang, buat suara Allahu Akbar. Anak kau katakan, anakku sini, kau akan orang pertama mengumandangkan azan di atas menara Eiffel nanti. Begitu ayah Muhammad Al-Fatih dulu, anakku Muhammad, itu Konstantinopel, kau akan merubahnya menjadi negara Islam. Begitu satu janji Nabi. Orang dulu dia tak nunggu janji, langsung. Orang sekarang, kapan ya Pak Ustaz? Kapan ya Pak Ustaz? Anak adalah amanah Allah. Bagaimana agar menghilangkan rasa tak membeda-bedakan perhatian terhadap anak? Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Ustaz adil terhadap anak Ustaz, saya manusia paling adil terhadap anak saya, karena anak saya satu. Bagaimana cara kita dalam melaksanakan sholat lebih khusyuk, terjauh dari pikiran yang mengganggu? Pertama, ketika sedang wudhu, fokus. Air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Air mengusap muka, keluar dosa biji mata, khusyuk. Air mengusap kepala, keluar dosa kepala sampai isi otak, lubang telinga. Air menyapu tangan, keluar dosa. Air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tathahirin wa ja'alni minat shalihin. Dari tempat wudhu masuk ke dalam tak boleh bertasbih. Retak-retak, yang boleh bertasbih subhanallah, jangan ngobrol. Ustaz datanglah subhanallah. Lalu kemudian mulut bergerak, hati mengingat, mulut bergerak. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Naam. Kata Khabbab Ibn al-Arf, dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Ku tengok jenggotnya bergoyang. Mulut bergerak, hati mengingat. Hati, mulut, konek. Agak-agak jauh, konekkan balik. Agak-agak jauh, konekkan balik. Inna sholati wa nusuki jangan sampai hilang. Pergi pula ke Instagram, masuk ke Facebook, Twitter, BBM.